Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta cerita horor, kembali lagi bersama kami di channel Trend Horor. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyeramkan, yaitu dengan judul Penunggu Sekolah, yang mana seorang penjaga sekolahan diteror oleh makhluk gaib setiap malamnya. Biar tidak panjang lebar, tonton saja video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, di komen, dan di share. Mas Rebo mengedakkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan yang sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih, kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Beberapa saat setelah lonceng bubar sekolah berbunyi, siang hari itu di SDN X terlihat para siswa dan siswi banyak bergerombol di halaman. Bukan sedang melaksanakan upacara, bukan pula sedang berlangsung perlombaan, melainkan mereka menyaksikan para tukang yang akan menebang pohon mahoni yang sudah ada semenjak SDN X pertama kali didirikan. Pohon itu berukuran cukup besar. Adapun alasan menebang pohon itu adalah pihak sekolah akan memasang lantai ubin pada seluruh halaman sekolah dikarenakan selama ini permukaan halamannya adalah tanah yang becek sehabis hujan dan berdebu apabila musim kemarau. Para tukang menghalau anak-anak agar tidak berkerumun terlalu dekat dengan perkiraan arah tumbangnya pohon apabila ditebang. Beberapa guru juga turut menghalau para siswa agar berdiri menjauh dari para tukang yang sedang menebang pohon. Dasar anak-anak SD, hal seperti itu saja menjadi tontonan. Agung, Surya, Adi, Danang, Ari, dan Daru, mereka semua para siswa kelas 5 ada di antara anak-anak lainnya. Mereka mundur menjauh beberapa langkah atas perintah Pak Guru. Tukang yang bertugas menggergaji memberi kode kepada 3 orang tukang lainnya bahwa batang pohon sudah hampir sepenuhnya pisah, hanya disisakan sebagian kecil sehingga tinggal ditarik menggunakan tambang agar pohon tumbang. Kemudian keempat tukang tersebut menarik pohon. "Awas semuanya, mundur!" seru salah seorang tukang. Krek, 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 krek. Suara batang pohon yang hendak lepas dari batang utamanya. Para tukang menarik agar pohon tumbang ke arah kanan, agar tidak menghujam pagar seolah dan agar jauh dari kerumunan orang-orang atau anak-anak sekolah yang ada di situ. Tidak dinyana, Danang berjalan perlahan maju menghampiri pohon yang bergerak tumbang. "Danang, Danang, awas, awas, jangan di situ, awas!" Semua yang di situ meneriaki Danang. Danang seolah tuli. Selanjutnya, dia hanya diam tertegun menatap ke arah pohon. Adi berlari dengan gesit ke arah Danang. Ia lalu menarik dari belakang melalui celah kedua ketiak Danang. Semua menyaksikan detik-detik menegangkan itu dengan terkesima. Pohon itu tidak tumbang ke arah yang dikehendaki para tukang, melainkan kedua bocah SD itu. Saat pohon menghujam tanah, semua berteriak histeris. Di luar dugaan, Adi dan Danang tidak tertimpa pohon. Namun, Danang meringis menahan sakit. Ternyata, pergelangan kaki kanannya terhantam salah satu cabang dahan besar pohon itu. Darah mengucur dengan deras. Pergelangan kaki Danang nyaris putus. Pak Guru mata pelajaran olahraga berlari ke arah Adi dan Danang. Lalu, dengan dibantu 2 orang tukang menggotong Danang ke ruang UKS. Lalu teman-teman Adi berhamburan menghampirinya. "Kalau gak lo tarik sih, Danang kayaknya mati ke depan pohon." Demikian komentar yang paling diutarakan. Ada juga komentar lainnya. "Lo lihat gak tadi?
Pohonnya kayak yang belok jatuhnya, bukan ke arah tambang yang ditarik tukang, malah ke Danang. Yang lain mengiyakan. Syukurlah, setelah menjalani pengobatan dan perawatan yang memakan waktu lama, pergelangan kaki Danang dapat diselamatkan. Meskipun Danang tidak lagi dapat berjalan dengan normal. Saat pertama kali datang ke sekolah, ia berjalan dibantu dengan tongkat penyangga. Hingga akhirnya, ia dapat berjalan tanpa tongkat, namun tetap saja jalannya pincang. Kabar kisah Danang kemudian merebak. Mengapa ketika pohon akan tumbang, ia malah berjalan menghampiri? Danang menceritakan apa yang dialaminya. Ketika itu, suasana sekitar menjadi remang seperti waktu maghrib. Suara yang begitu riuh menjadi hening. Lalu Danang melihat ada dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek memanggil-manggilnya. Sini nak, sini nak, sini nak. Danang menghampiri panggilan mereka. Maka terjadilah kejadian naas itu. Mas Rebo, penjaga juga pesuruh sekolah, akhirnya bersuara. Ia membenarkan kabar sosok yang dilihat Danang. Katanya hampir setiap lewat tengah malam, ia kerap mendengar seperti ada orang yang menyapu lantai selasar teras kelas. Awalnya diabaikan karena dia pikir hanya perasaannya saja karena setengah sadar dalam keadaan terbangun di tengah tidurnya. Lama-kelamaan dia penasaran untuk memastikan apakah pendengarannya salah atau tidak. Lalu dia keluar dari kamarnya. Di antara keremangan malam disaksikannya dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek. Mas Rebo menyimpulkan mereka adalah sosok kakek-kakek dan nenek-nenek karena tubuh keduanya bungkuk dan kulit wajah mereka terlihat keriput sekali. Namun, Mas Rebo tidak dapat melupakan tatap mata merah menyala keduanya. Bicara kejadian mistis di SD itu, Mas Rebo sebagai penjaga sekolah mengalami kejadian lainnya. Dia memang sehari-hari juga tinggal di lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyediakan satu kamar untuk dia tinggali. Letak kamarnya dekat dengan toilet khusus guru. Selain pertemuannya dengan sosok sepasang kakek-kakek dan nenek-nenek penyapu teras selasar kelas, pada malam-malam tertentu dia mendengar seperti ada yang mandi di toilet khusus guru itu yang memang bersebelahan persis dengan kamarnya. Terdengar jelas suara guyuran air dari gayung dari seseorang yang sedang mandi sambil bersenandung. Dari suaranya, siapapun yang sedang mandi itu adalah perempuan. Sama halnya ketika dia pertama mendengar ada yang sedang menyapu. Lama-kelamaan, Mas Rebo keluar dari kamarnya untuk memeriksa siapakah gerangan yang menggunakan toilet di tengah malam buta. Mas Rebo menggetuk-ngetuk pintu toilet. "Siapa ya?" katanya. Sebenarnya saat Mas Rebo keluar dari kamarnya pun, suara aktivitas dalam kamar mandi seketika berhenti. Tidak terdengar lagi suara guyuran air dari gayung dan senandung. Senyap sama sekali. Ternyata pintu tidak dikunci karena memang tidak ada siapapun yang menggunakan toilet itu. Lalu Mas Rebo menyalakan lampu toilet supaya dapat melihat jelas kondisinya. Lantai toilet kering, gayung tetap bergantung di tempatnya, dan air di dalam bak tetap dalam kondisi penuh. Setelah yakin tidak ada siapapun di toilet, dia bermaksud hendak kembali ke kamarnya. Baru saja ia memegang daun pintu kamarnya, dia mendengar lagi nyanyi senandung. Namun, kali ini suaranya bukan dari toilet, melainkan dari belakang ruang kamarnya. Di belakang ruang kamar Mas Rebo, yang mana juga di belakang SDN X, merupakan kebun kecil. Ada pohon jambu air berukuran sedang di belakang ruang kamar Mas Rebo.
Jika sedang berbuah, jambu-jambu di pohon itu menjadi sasaran para murid. Namun, yang paling sering menikmati jambu-jambu tersebut adalah tentu saja ibu-ibu guru. Mereka sering membuat rujak darinya. Mendengar suara senandung berasal dari kebun belakang Mas Rebo, mengurungkan masuk ke kamar. Dia pikir hendak sekalian saja memeriksanya. Dia pun berjalan menuju ke kebun. Suasana kebun temaram karena memang minim cahaya. Lalu, dia menyapu pandangannya ke sekitar kebun. Dia tidak melihat siapapun, tapi suara senandung itu tetap terdengar. Suara senandung itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh tapi terdengar dekat. Dekat tapi terdengar jauh. Sejauh matanya mampu memandang, dia hanya menangkap bayang siluet pohon singkong dan pohon jagung. Namun, dia tidak melihat seorang pun. Tinggal ke satu titik yang ia belum toleh, yaitu ke atas pohon jambu air yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Mas Rebo mengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Mas Rebo tidak dapat melihat matanya. Namun, dari arah wajahnya yang terlihat putih pucat, dia tahu bahwa sosok itu sedang memperhatikannya. Melihat sosok yang dia yakini adalah kuntilanak, Mas Rebo menundukkan wajahnya berucap istighfar, lalu menarik nafas sambil memejamkan matanya. Seperti mengumpulkan nyali, setelah terkumpul kembali, ia menoleh lagi ke atas batang pohon. Sosok itu sudah lenyap hilang dari pandangannya.